Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat. Poin A. Islam sebagai dasar kehidupan berbangsa. Muhammad Natsir berpandangan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, dan kenegaraannya. Menurutnya, nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan tanggung jawab moral sangat relevan dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa. Namun, Natsir tidak menghendaki negara teokrasi yang kaku. Ia menekankan bahwa negara harus menjadi alat untuk menegakkan nilai-nilai Islam, bukan simbol formal semata. Poin B. Konsep persatuan bangsa dan umat Natsir dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa, terutama melalui mosi integral Natsir pada tahun 1950 yang berhasil mengembalikan Indonesia dari negara federal menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan NKRI. Hal ini menunjukkan bahwa Natsir sangat menekankan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Dalam konteks umat Islam, Natsir memandang bahwa ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim harus berjalan seiringan dengan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Poin C. Hubungan agama dan negara. Natsir menolak pemisahan mutlak antara agama dan negara. Menurutnya, agama memberikan nilai moral dan etika bagi negara, sementara negara menjamin kebebasan umat dalam menjalankan ajaran agama. Negara yang ideal menurut Natsir adalah negara yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memberi ruang bagi umat untuk menjalankan nilai-nilai keagamaannya secara bertanggung jawab. Poin D. Pendidikan sebagai kunci kebangkitan umat. Muhammad Natsir menilai bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh lemahnya pendidikan. Ia mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga Islam tidak tertinggal secara intelektual maupun moral. Poin kedua, relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. A. Krisis persatuan dan polarisasi sosial. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi polarisasi politik, konflik, identitas, dan perpecahan sosial. Pemikiran Natsir tentang persatuan bangsa sangat relevan untuk mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh merusak keutuhan NKRI. Yang B. Tantangan moral dan etika publik. Maraknya korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan pentingnya nilai moral dalam kehidupan bernegara. Gagasan Natsir tentang peran agama sebagai sumber etika publik menjadi sangat kontekstual untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Yang C. Kondisi umat Islam kontemporer. Umat Islam saat ini menghadapi tantangan berupa disintegrasi internal, fanatisme sempit, dan lemahnya literasi keislaman. Pemikiran Natsir menekankan pentingnya persatuan umat, dialog, dan pendidikan sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut. Yang D. Pendidikan dan moderasi beragama di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, sebagaimana ditekankan Natsir, menjadi sangat relevan untuk mencetak generasi yang religius, cerdas, dan berwawasan kebangsaan. 4. Pemikiran Muhammad Natsir tentang demokrasi dan musyawarah. Muhammad Natsir memandang bahwa demokrasi dalam Islam bukan sekedar sistem pemungutan suara mayoritas, tetapi berlandaskan pada musyawarah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Demokrasi harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Menurut Natsir, demokrasi tanpa nilai agama akan mudah terjebak pada tirani mayoritas, pragmatisme politik, dan manipulasi kekuasaan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus menjadi etika dasar dalam praktik demokrasi. Di tengah praktik demokrasi yang sering diwarnai politik uang, hoaks, dan konflik elit, pemikiran Natsir meningkatkan pentingnya demokrasi yang bermoral, beradab, dan berpihak pada kepentingan rakyat. 5. Nasionalisme religius dalam pemikiran Muhammad Natsir. Natsir mengembangkan gagasan nasionalisme religius, yaitu
cinta tanah air yang berakar pada nilai keimanan. Ia menolak nasionalisme sempit yang menuhankan bangsa, tetapi juga menolak pandangan bahwa agama menghambat rasa kebangsaan. Baginya, nasionalisme dan Islam saling melengkapi. Islam memberi nilai etis, sementara nasionalisme menjadi wadah untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Di era globalisasi, generasi muda sering mengalami krisis identitas, antara lain keagamaan dan kebangsaan. Pemikiran Natsir dapat menjadi jabatan untuk menumbuhkan nasionalisme yang inklusif, religius, dan toleran. 6. Sikap Muhammad Natsir terhadap pluralisme dan toleransi. Muhammad Natsir mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk dari segi agama, suku, dan budaya. Ia menekankan pentingnya toleransi dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa harus mengorbankan keyakinan agama masing-masing. Natsir menolak pemaksaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus menjamin hak minoritas selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan nilai moral. Di tengah meningkatnya isu intoleransi dan politisasi agama, pemikiran Natsir relevan sebagai dasar kehidupan berdampingan secara damai dengan tetap memegang prinsip keimanan. 7. Pemikiran Muhammad Natsir tentang dakwah dan peran umat. Bagi Natsir, dakwah bukan hanya ceramah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, keteladanan, dan dialog, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Ia menekankan bahwa umat Islam harus menjadi pelopor kebaikan, atau khairu ummah, yang memberi solusi bagi persoalan bangsa. Di era media sosial, dakwah sering terjebak provokasi dan ujaran kebencian. Pemikiran Muhammad Natsir menekankan pentingnya dakwah yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menyatukan umat. 8. Kritik Muhammad Natsir terhadap sekularisme dan materialisme. Natsir mengkritik sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik, karena dapat menyebabkan kehampaan spiritual dan krisis moral. Ia juga mengingatkan bahwa materialisme yang menjadikan kemajuan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan bangsa menurutnya. Pembangunan bangsa harus memperhatikan keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Di tengah budaya konsumerisme dan orientasi materi, pemikiran Natsir relevan untuk meningkatkan bahwa kemajuan sejati bangsa terletak pada akhlak, keadilan, dan kesejahteraan bersama. 9. Peran intelektual Muslim dalam kehidupan berbangsa. Muhammad Natsir menekankan pentingnya peran intelektual Muslim sebagai penjaga moral bangsa dan penghubung antara nilai Islam dan realitas sosial. Intelektual Muslim tidak boleh terjebak pada menara gading akademik, tetapi harus aktif memberi solusi nyata bagi masyarakat. Saat ini, peran cendekiawan sering terpinggirkan oleh kepentingan politik praktis. Pemikiran Natsir mengingatkan pentingnya intelektual yang independen, kritis, dan berintegritas. 10. Penegasan akhir. Dengan pemikiran yang komprehensif, Muhammad Natsir tidak hanya meletakkan dasar hubungan antara Islam, bangsa, dan negara, tetapi juga menawarkan solusi bagi problem kontemporer seperti krisis moral, perpecahan sosial, dan kemunduran pendidikan umat. Pemikiran Natsir tetap relevan sebagai rujukan etis dan intelektual dalam membangun bangsa Indonesia yang bersatu, berkeadilan, dan bermartabat. 10. Pandangan Natsir tentang globalisasi dan pengaruh Barat. Poin A. Sikap kritis terhadap Barat. Natsir tidak menolak Barat secara total, tetapi bersikap kritis dan selektif. Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh diambil, tetapi nilai yang bertentangan dengan Islam harus disaring.
Saat ini, arus globalisasi dan budaya digital sering membawa nilai individualisme dan hedonisme. Pemikiran Natsir relevan untuk membangun filter nilai bagi generasi muda. 11. Pemikiran Natsir tentang dakwah dan peran intelektual. Dakwah yang intelektual dan argumentatif. Natsir menekankan dakwah dengan ilmu, argumentasi rasional, keteladanan moral. Dakwah tidak cukup dengan emosi, tetapi harus mencerahkan akal. Saat ini, di era media sosial, dakwah sering bersifat provokatif. Pemikiran Natsir mendorong dakwah yang edukatif dan menenangkan. Poin B. Peran cendekiawan Muslim. Natsir menuntut cendekiawan Muslim untuk aktif memberi solusi atas persoalan bangsa, menjadi jembatan antara umat dan negara. Saat ini, intelektual Muslim perlu lebih hadir dalam ruang publik, bukan hanya di ruang akademik. 12. Relevansi pemikiran Natsir sebagai generasi muda. Natsir menekankan pentingnya kaderisasi umat dan bangsa melalui pendidikan karakter, kesadaran sejarah, semangat pengabdian. Generasi muda menghadapi krisis identitas dan pragmatisme. Pemikiran Natsir relevan untuk membentuk generasi berintegritas, religius, dan nasionalis. 13. Pemikiran Muhammad Natsir tidak hanya bersifat historis, tetapi visioner dan transformatif. Ia menawarkan integrasi Islam dan kebangsaan, demokrasi bermoral, kepemimpinan, amanah, umat yang berilmu, dan mandiri dalam konteks Indonesia hari ini. Pemikiran Natsir layak dijadikan rujukan etis dan intelektual dalam membangun bangsa dan memberdayakan umat.